Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel Seribu Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi yaitu mengenai penguncian formasi dan juga peluang lolos bagi guru honorer yang di sekolah induknya ini membuka formasi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan atau sertifikat pendidik. Nah, jadi di ujian seleksi P3K tahap pertama ini ada prioritas ataupun keistimewaan bagi guru honorer yang mengajar di sekolah induknya, teman-teman. Yang mana prioritas ataupun keistimewaan ini hanya bisa didapatkan di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Karena di ujian seleksi P3K tahap kedua dan tahap ketiga ini sudah tidak ada prioritas ataupun keistimewaan seperti di ujian seleksi P3K tahap yang pertama ini, teman-teman. Jadi buat teman-teman perhatikan ini baik-baik agar nantinya bisa lolos menjadi ASN P3K. Baik teman-teman, kita lihat di sini. Nah, ini adalah skema yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, teman-teman, terkait penguncian formasi dan juga peluang lolos bagi guru honorer yang mengajar di sekolah induknya. Yang mana di sini Kemendikbud mencontohkan ada 3 sekolah, dan masing-masing sekolah tersebut membuka formasi dan ada guru honorer yang mengajar di sana. Kita lihat sekolah yang pertama. Nah, ini adalah sekolah yang pertama, teman-teman, yang dicontohkan oleh Kemendikbud. Kita lihat di sini, di sekolah yang pertama, ini kebutuhannya 3, ataupun guru honorer yang mengajar di sekolah tersebut ini ada 3. Kemudian, formasi yang dibutuhkan ini juga ada 3. Nah, jadi guru honorer yang mengajar di sekolah tersebut dengan formasi yang dibutuhkan ini sama, teman-teman, yaitu sama-sama 3. Nah, jadi berlaku seperti ini. Kita lihat di sini, teman-teman. Ini misalkan guru honorer yang pertama, yaitu guru honorer A. Kita lihat di sini. Ternyata kualifikasi pendidikan ataupun sertifikat pendidik yang dimiliki ini ternyata linier. Nah, karena linier, maka otomatis dia akan mengunci di formasi SDN tersebut. Nah, jadi otomatis si A ini akan mengunci. Kemudian guru honorer yang B, yaitu guru honorer yang kedua, ini ternyata juga linier, teman-teman, dengan kualifikasi pendidikan atau sertifikat pendidik yang dimiliki. Nah, karena linier, maka otomatis dia akan mengunci satu formasi di sekolah tersebut. Nah, jadi yang B ini juga akan mengunci. Kemudian guru honorer yang ketiga, yaitu yang C, ternyata guru honorer yang ketiga ini juga linier, teman-teman. Linier, dan kemudian dia juga otomatis akan mengunci satu formasi di sekolah induknya tersebut. Karena guru honorer yang mengajar di sekolah tersebut dengan formasi yang dibutuhkan ini sama, teman-teman, sama-sama 3. Nah, jadi jika ketiganya ini sama-sama linier, maka otomatis dia akan mengunci 3 formasi tersebut. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Nah, jadi ketiga guru honorer ini mendapat prioritas ataupun keistimewaan di ujian seleksi P3K tahap pertama, teman-teman. Yang mana ketiga guru honorer ini tidak memiliki saingan. Dia hanya bersaing dengan dirinya sendiri. Bagaimana supaya bisa lolos memenuhi nilai ambang batas atau passing grade yang sudah ditentukan. Nah, apabila ketiga guru honorer ini sudah lolos passing grade, maka dia akan lolos menjadi ASN P3K. Nah, jadi ini prioritas hanya diberikan di ujian seleksi P3K tahap pertama, teman-teman. Karena di ujian seleksi P3K tahap kedua dan tahap ketiga ini sudah tidak ada lagi prioritas atau keistimewaan seperti di ujian seleksi P3K tahap yang pertama ini, teman-teman. Jadi buat guru honorer yang masuk dalam kategori ini, maka teman-teman manfaatkan baik-baik untuk bisa lolos menjadi ASN P3K. Belum lagi ditambah afirmasi ataupun bonus poin bagi guru honorer yang masuk dalam kriteria mendapat afirmasi. Contohnya seperti sertifikat pendidik. Nah, sertifikat pendidik ini kan mendapat bonus poin yaitu 100% nilai maksimal kompetensi teknis. Dan juga guru honorer yang berusia di atas 35 tahun ini mendapat 15% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Dan juga guru honorer THK2 ini mendapat bonus poin sebesar 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Nah, jadi selain dia mendapat prioritas lolos, tidak memiliki saingan, dia juga mendapat afirmasi bagi guru honorer yang masuk dalam kategori mendapat afirmasi tersebut. Nah, jadi peluang lolos ini sangat besar sekali, teman-teman, di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Jadi, manfaatkan baik-baik buat guru honorer yang masuk dalam kategori ini.
Ini untuk sekolah yang pertama. Kemudian kita lihat sekolah yang kedua. Di sekolah yang kedua ini juga sama teman-teman, yaitu kebutuhannya 3 ataupun guru honorer yang mengajar di sekolah tersebut ini ada 3. Dan formasi yang dibuka ataupun formasi yang dibutuhkan ini juga 3. Nah, jadi sama-sama 3 teman-teman. Jadi guru honorer yang mengajar di sekolah tersebut dengan formasi yang dibutuhkan ini sama-sama 3. Dan berlaku seperti ini teman-teman, sama dengan sekolah yang pertama ini. Kita lihat guru honorer yang A yang pertama, yaitu ternyata guru honorer yang pertama ini linier teman-teman. Dan apabila linier maka otomatis dia akan mengunci satu formasi di sekolah induknya tersebut. Kemudian guru honorer yang kedua yang B, yaitu ternyata dia juga linier teman-teman. Dia linier dan otomatis dia juga akan mengunci satu formasi di sekolah tersebut. Kemudian kita lihat guru honorer yang ketiga yang C, ternyata guru honorer yang ketiga ini tidak linier teman-teman. Karena guru honorer yang ketiga ini tidak linier, maka otomatis guru honorer yang ketiga ini tidak bisa mengunci teman-teman di sekolah induknya tersebut. Jadi dia harus mendaftar ke sekolah lain yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan ataupun sertifikat yang dimiliki. Jadi seperti itu. Nah, jadi formasi yang seharusnya diisi oleh guru honorer yang ketiga ini, karena guru honorer yang ketiga ini tidak linier, maka formasi tersebut masih belum terpenuhi, teman-teman. Jadi masih belum ada pelamarnya. Nah, berdasarkan kasus seperti ini, sesuai dengan aturan Permenpan, maka guru honorer dari sekolah lain, yaitu guru honorer SD ini, bisa mendaftar di formasi tersebut. Yang seharusnya formasinya ini adalah milik si C, karena dia tidak linier, maka guru honorer dari sekolah lain bisa mendaftar ke formasi tersebut. Jadi seperti itu teman-teman, sesuai dengan aturan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Dan guru honorer A dan juga guru honorer B ini nasibnya sama teman-teman dengan guru honorer yang di sekolah yang pertama ini, yang mana dia tidak memiliki saingan teman-teman. Jadi dia hanya perlu bersaing dengan dirinya sendiri bagaimana supaya dia bisa lolos passing grade. Dan apabila dua guru honorer ini lolos passing grade, maka bisa dipastikan dia akan lolos menjadi ASN P3K karena dia sudah mengunci satu formasi di sekolah induknya tersebut. Kemudian kita lihat di sekolah yang ketiga yang dicontohkan oleh Kemendikbud, yang mana di sekolah yang ketiga ini kebutuhannya 3. Nah, guru honorer yang mengajar di sekolah tersebut ini ada 3, kemudian formasinya ini hanya 2. Nah, jadi guru honorer yang mengajar di sekolah tersebut ini lebih banyak teman-teman dibandingkan formasi yang dibutuhkan. Jadi lebih banyak dari guru honorernya ketimbang formasinya. Nah, jadi berlaku seperti ini teman-teman. Kita lihat guru honorer yang pertama yang A, yaitu kita lihat ternyata kualifikasi pendidikannya atau sertifikat pendidik yang dimiliki ini ternyata linier. Nah, walaupun linier, dia tidak bisa mengunci seperti guru honorer yang ini, teman-teman. Jadi, guru honorer yang pertama ini tidak bisa mengunci. Karena kebutuhan formasinya ini lebih sedikit ketimbang guru honorer yang mengajar di sana. Jadi, seperti itu. Jadi, ini tidak otomatis mengunci seperti guru honorer di sekolah 1 dan guru honorer di sekolah 2 ini. Kemudian kita lihat yang guru honorer yang B ini. Nah, guru honorer B ini ternyata juga linier, teman-teman. Dan dia otomatis juga tidak bisa mengunci. Karena formasinya lebih sedikit ketimbang guru honorer yang mengajar di sana. Kemudian kita lihat guru honorer yang ketiga. Nah, ternyata guru honorer yang ketiga ini juga linier, teman-teman. Dan walaupun linier, maka dia juga tidak otomatis terkunci seperti guru honorer A dan B ini. Jadi otomatis tidak terkunci. Dan di sini juga ada keterangan, teman-teman, yang menjelaskan dari Kemendikbud, yang mana dua formasi kunci sama dengan X. Nah, jadi dua formasi yang ada di sekolah tersebut ini tidak dikunci, teman-teman. Dan di sini juga ada keterangan dari Kemendikbud, teman-teman, yaitu guru honorer dari sekolah lain, yaitu guru honorer D. Kemudian di sini juga ada tanda tanya. Nah, apakah guru honorer D ini bisa mendaftar ke formasi tersebut? Nah, jadi ini masih tanda tanya, teman-teman. Dan berdasarkan aturan dari Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, apabila di tempat mengajar saat ini membuka formasi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan ataupun sertifikat yang dimiliki, maka guru honorer tersebut wajib mendaftar di sekolah tersebut. Nah, ini berlaku bagi guru honorer di sekolah yang ketiga ini, teman-teman, yaitu guru honorer A, B, dan C. Ini karena kualifikasi pendidikannya ini linier dengan formasi yang dibutuhkan di sekolah induknya tersebut, maka ketiga guru honorer ini berdasarkan Permenpan RB wajib mendaftar di sekolah tersebut. Nah, jadi wajib mendaftar di sana walaupun tidak mengunci. Jadi seperti itu.
Nah, jadi ketiga guru honorer ini karena tidak mengunci, maka bisa jadi ketiga guru honorer ini nantinya akan bersaing, teman-teman. Dan guru honorer yang lolos passing grade dan juga berperingkat terbaik, maka dia akan lolos dan akan mengisi dua formasi yang dibutuhkan di sekolah induk tersebut. Jadi seperti itu, teman-teman. Jika kebutuhannya ini lebih sedikit ketimbang guru honorer yang mengajar di sana. Dan untuk pengolahan nilai dan juga perankingan ini mengacu pada pasal 30 teman-teman Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Kita lihat di sini. Nah, ini dia teman-teman Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 yaitu paragraf 8 pengolahan nilai, pengumuman hasil dan masa sangga seleksi kompetensi tahap yang pertama yaitu pasal 30. Kita lihat ayat yang pertama. Pelamar pada seleksi kompetensi 1 dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dan berperingkat terbaik. Nah, jadi guru honorer ini dinyatakan lolos jika dia memenuhi nilai ambang batas dan juga berperingkat terbaik bagi guru honorer yang memiliki saingan. Jadi seperti itu. Kemudian kita lihat ayat yang kedua, dalam hal pelamar memiliki nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara beruntun didasarkan pada, kita lihat yang pertama, nilai kompetensi teknis yang paling tinggi. Nah, jadi jika nilai akhirnya ini sama, maka penentuan kelulusan ini didasarkan yang pertama yaitu berdasarkan nilai kompetensi teknis yang paling tinggi. Kemudian yang B, jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf A masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural yang paling tinggi. Kemudian yang C, jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf D masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang paling tinggi. Kemudian yang D, yang terakhir, jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf C masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada usia yang paling tinggi. Nah, jadi seperti itu teman-teman, perankingan dan juga penentuan kelolosan bagi guru honorer yang memiliki saingan seperti di sekolah yang ketiga tadi. Dan buat guru honorer yang tidak memiliki saingan yang mengunci satu formasi di sekolah induknya, maka dia hanya perlu lolos passing grade. Jadi seperti itu. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.